Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 10 KMI Putra yang Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam proses kegiatan KPM online, khususnya di mata pelajaran Bahasa Arab. Materi kita kali ini insya Allah terkait dengan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ke-40, unit ke-14 dengan judul Al-Maktabah. Ya, ini bagian yang kedua, ya, di bagian kedua dari bab ketiga, ya, bagian kedua, unit kedua dari Qism Ats-Tsalits, dari bab 3 di kitab ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Maqsaf, ya, kantin, sekarang Al-Maktabah. Baik, seperti biasa kita mulai dengan al-khiwarnya, percakapannya. Di sini ada percakapan antara Hisam dengan Solah, ya, Hisam dengan Solah. Kita mulai. Hisam, sobahul khairi. Solah, sobahun nur. Boleh kita ganti assalamualaikum, waalaikumsalam misalnya. Lebih bagus, lebih afdal. Hisam, ila aina tadhhab. Solah, adhabu ilal maktabah. Hisam, madza taqra'u fil maktabah. Solah, aqra'u qissatan. Solah, hal anta dzahibun ilal maktabati ya Husam. Oh, afan, ternyata namanya Husam, ya, bukan Hisam tapi Husam. Husam, la, ana dzahibun ilal fasli, indi darsu hisab. Husam, ilal liqa'i fil istirahah. Solah, ilal liqa'. Kita ulang sekali lagi, setelah itu kita bahas maknanya. Husam, sobahul khair. Solah, sobahun nur. Kita ganti dengan Husam, assalamu alaikum. Solah, waalaikumsalam. Husam, ila aina tadhhab. Solah, adhabu ilal maktabah. Husam, madza taqra'u fil maktabah. Solah, aqra'u qissatan. Solah lagi bertanya, hal anta dzahibun ilal maktabati ya Husam. Husam menjawab, la, ana dzahibun ilal fasli, indi darsu hisab. Husam, ilal liqa'i fil istirahah. Solah, ilal liqa'. Baik, mungkin dari sini ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang sering kita dengar, ya. Tadi diantaranya menyebutkan kisah dan istirahah, ya, itu sebetulnya bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab kemudian ditranslate atau diserap ke dalam khazanah kosakata bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia mengambil dari beberapa bahasa lain, misalnya bahasa Arab, bahasa Belanda atau bahasa Portugis, bahkan dari bahasa Inggris, ya. Sehingga kita menjadi paham, tapi sudah diserap dan ditranslate disesuaikan dengan kaidah lisan atau ucapan orang Indonesia. Baik, kita bahas sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur sama selamat pagi, tapi kita tadi mengganti dengan assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih afdal karena doa, bukan sekedar sapaan. Husam, ila aina tadhhab. Mau kemana kamu pergi? Solah menjawab, adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan. Husam, madza taqra'u fil maktabah. Apa yang akan kamu baca di perpustakaan? Solah menjawab, aqra'u qissah, saya mau membaca kisah. Kisah itu aslinya bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kisah atau sinonimnya cerita, itu kisah. Jamaknya kisos, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, atau Al-Qasas misalnya. Kemudian Solah, hal anta dzahibun ilal maktabati ya Husam. Solah balik bertanya, apakah kamu
juga akan pergi ke maktabah wahai Husam? Husam menyahut, la, tidak. Ana dzahibun ilal fasli, saya pergi ke kelas. Indi darsu hisab, saya memiliki mata pelajaran matematika. Darsu hisab di sini matematika ya, atau berhitung ya, pelajaran berhitung. Kita maknai dengan matematika. Kemudian Husam ilal liqa fil istirahah, sampai bertemu lagi di waktu istirahat. Sholah juga menjawab ilal liqa, ya sama-sama, sampai jumpa. Al istirahah di sini aslinya bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, maknanya menjadi istirahat. Karena terlalu panjang, biasanya orang Indonesia lebih disingkat menjadi rehat, atau kalau orang gaul mengucapkan break ya, seperti itu. Al istirahah sebetulnya asal muasal katanya dari bahasa Arab. Baik, itu tadi materi yang seperti biasa di dalam kitab ini diawali dengan semacam hiwar, percakapan antara dua orang atau lebih, di sini terkait dengan al-maktabah atau perpustakaan. Sekarang kita ke beberapa latihan ya, tadribat. Seperti biasa, ada sangat banyak sekali tadribatnya. Ustaz hanya memberikan arahan ya, nanti hanya kalian yang memutuskan. Sebetulnya materi tadribat ini tujuannya untuk pendalaman, penguasaan materi ya yang disampaikan, khususnya di bab ini. Kemudian sejauh mana kalian itu mengerti kosakata baru. Hanya itu. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bima tasma' bisuwar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan apa yang bisa kamu dengar atau dengan bantuan gambar di sebelah kiri. Ada nomor 1, 2, 1 perpus, 2 masjid, 3 itu apa itu? Sepertinya kelas, 4 itu stadion, lapangan, 5 itu kebun atau taman ya. Nomor 1. Ila aina tadhab, kemana kamu pergi? Ini contoh. Tak, jawabannya adhabu ilal maktabah, saya pergi ke perpustakaan. Berarti jawabannya disesuaikan dengan gambar di samping. Ustaz terjemahkan ya. Nomor 2 ini masjid, 3 ini fasal, 4 ini mal'ab, 5 ini al-hadiqah ya. Nanti silakan diubah seperti itu, dicontoh. Ila aina tadhab, mau kemana kamu akan pergi? Adhabu ilal maktabah, saya mau pergi ke perpustakaan. Aku akan pergi ke perpustakaan. Ila aina tadhab, adhabu ila, seperti digambar. Ila aina tadhab, adhabu ila, seperti digambar sampai nomor 5. Al-hadiqah. Nomor 2, istabdil kama fil mithalaini, rubahlah sebagaimana yang ada di dalam contoh. Petunjuknya ada di dalam contoh. Mim indi darsun, saya memiliki pelajaran. Tak indi darsun, diulang. Mim karena ada pergantian, yang awalnya itu ya, ada bainal qausain, tanda kurungnya, di sana ada huwa, maka menjadi indahu darsun. Berarti ini pelajaran nahwu terkait dengan dhamir, kata ganti. Yang dicontoh tadi awalnya itu indi, aku memiliki pelajaran, karena diganti huwa, indahu darsun, dia memiliki pelajaran, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang contoh yang kedua, misal asani, mim istirahah, di antara tanda kurung ada kata istirahah, maka yang awalnya tadi darsun diganti dengan indahu istirahah, dia memiliki waktu untuk beristirahat. Sekarang ada 7 nomor diganti, baik yang dhamir ya, kata ganti. Dhamir itu huwa huma hun, iya huma hunna, anta antuma antun, anti antuma antunna, ana nahnu, itu dhamir ya. Kalau di kita bahasa Indonesia itu kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Orang pertama yang mengajak berbicara, orang kedua yang diajak berbicara, orang ketiga yang dibicarakan. Orang pertama itu misalnya saya, aku, kami, kita. Orang kedua itu Anda, kamu, kalian. Kemudian orang ketiga itu dia atau mereka. Dan dalam bahasa Arab
yang namanya dhamir itu dibedakan antara jenis kelamin laki-laki mudzakkar dan jenis kelamin perempuan muannas. Begitu pula dengan jumlah orangnya. 1 orang mufrad, 2 orang mutsanna, 3 orang jamak. Di sini hanya hiya dhamirnya, dia seorang perempuan, anta kamu seorang laki-laki, anti kamu seorang perempuan, ana saya. Berarti nanti perubahannya kalau hiya indaha, kalau anta indaka, kalau anti indaki, kalau ana kembali ke seperti contoh indi, seperti itu ya. Tinggal yang istirahahnya diganti kitab, kitab diganti qurrah, qurrah itu bola, qurrah diganti darsun, mata pelajaran. Nanti silakan diisi sebisanya. Kalau mungkin belum paham nanti silakan ditanyakan ke Ustadz. Kemudian tadribat berikutnya, ajib anil as'ilatil atiyah, ini terkait dengan pertanyaan dari khiwar tadi, pendalaman materi, ada 6 soal ya. Ila aina yadhabu Shalah, Shalah mau pergi kemana? Sudah ada jawabannya di sini. Shalah adhabu ilal maktabah, oh dia mau pergi ke perpustakaan, itu jawabannya. Madza yaqra'u Shalahun fil maktabah, apa yang dibaca Shalah di perpus? Tadi sudah. Jawabannya di sini, nanti tinggal disalin. Aqra'u qissatan. Kemudian hal yadhabu Husam ilal maktabah, apakah Husam juga pergi ke perpustakaan? Tadi tidak, dia pergi ke kelas karena memiliki pelajaran. Ila aina yadhabu Husam, Husam mau pergi kemana? Kalau hal di sini nomor 3, berarti jawabannya 2. Kalau iya itu na'am, kalau tidak itu la. Tinggal dikasih penyempurna kalimatnya. Nomor 5, hal tazhabul yauma ilal maktabah, itu jawaban dari kita sendiri ya, kita adik-adik sekalian. Apakah kamu hari ini pergi ke perpustakaan? Kalau iya ya na'am, nanti dijawab disempurnakan azhabul yauma ilal maktabah. Kalau tidak ya la azhabul yauma ilal maktabah. Kemudian nomor 6, madza taqra'u fil maktabah, kalau kamu pergi ke maktabah, apa yang kamu baca? Misalnya kitab, atau koran, atau cerita, atau ensiklopedia, atau yang lain. Nah, itu silahkan dijawab dengan apa yang kalian pahami dan yang kalian miliki dari kosakata bahasa Arab. Kitab boleh, Al-Quran boleh, hadis boleh, buku bacaan boleh, kisah pun juga boleh. Latihan berikutnya, istabdil rubahlah sebagaimana di 2 contoh. Aqra'ul kitab fil maktabah, saya membaca buku di maktabah. Aqra'ul kitab fil maktabah, saya membaca buku di maktabah. Sama. Contoh nomor 1, diganti dari yang awalnya itu fil maktabah, di sini ada al-fasl kelas menjadi aqra'ul kitab fil fasli, saya membaca buku di dalam kelas. Contoh yang kedua, awalnya itu al-kitab, maka menjadi al-qisah sebagaimana yang terdapat di dalam kata di antara 2 tanda kurung. Aqra'ul qissata fil fasli, seperti itu. Berarti di sini adik-adik harus membedakan antara yang bagian tempat dan apa yang dibaca. Di sini ada 5 latihan soal. Al-fina artinya halaman. Berarti apa? Aqra'ul qissah fil fina. Ad-dars berarti dia pelajaran. Al-qisahnya diganti menjadi ad-dars. Aqra'ud darsa fil fina misalnya, atau aqra'ud darsa fil fasli, boleh. Al-khadiqah, aqra'u ad-darsa fil khadiqah, boleh. Aqra'u al-kitab fil khadiqah, boleh. Aqra'u al-kitab fi al-maktabah, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan diisi disalin, boleh seperti apa yang Ustaz sampaikan atau dari jawaban adik-adik sendiri. Nomor 3 ini a'id, diulang bacaannya. Tis'ata asyar 19, isrun 20, wahid wa isrun 21. Kemudian ikra al-a'dad al-atiyah thumma rattibha 17, 19, 16, 21, 20, 18. Sab'ata asyar, tis'ata asyar, sittata asyar, wahid wa isrun, isrun, thamani asyar, thamaniyata asyar. Diurutkan. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iqra, bacalah, ini terkait pelajaran qiraah atau makharijul huruf, huruf al-ha. Husam, hisab, haqibah, tufahah, habl, wahidun, ahad asyar, sabahun.
Kemudian disalin hablun, kuhlun, balah, najah, hisab, syahnun, kalihun, sabbahun. Ya. Kemudian tadribat di pelajaran 42 Al-Wahdah 14 halaman 86. Nah, ini terkait dengan takalam. Adakan percakapan kalian seperti dicontoh. An-nadi al-masjid. An-nadi itu semacam klub ya, atau tempat latihan olahraga atau tempat fitness. Al-masjid, tempat beribadah, masjid. Ada dua percakapan, hanya dua saja. Hal anta dzahibun ilan nadi, dan jawabannya harus la ya. Apakah kamu pergi ke tempat olahraga, tempat latihan olahraga, tempat fitness? Jawabannya nomor 2, la, tidak. Ana dzahibun ilal masjid, saya pergi ke masjid. Al-maktabah al-hatiqah, maktabah perpustakaan, hatiqah kebun. Al-madrasah sekolah, al-mal'ab lapangan. Al-masjid masjid, al-fasal kelas. Al-fina halaman rumah, al-maqsaf kantin. Al-fasal kelas, al-maktabah perpus. Al-hatiqah kebun, al-madrasah sekolah, al-maqsaf kantin, al-fina halaman, al-madrasah sekolah, an-nadi tempat olahraga atau fitness. Tinggal diganti ya. Dibikin dua percakapan. Yang pertama itu hal, yang kedua jawabannya harus la. Kemudian diganti. Contoh yang nomor 1 ini. Hal anta dzahibun ilal maktabah? Jawabannya la, ana dzahibun ilal hadiqah. Seperti itu. Kemudian di nomor 2 dibaca latihan qiraah ya. Sobahun, faslun, qissatun, maqsafun, as-summal, solahun, misr, sodiqun, suratun. Huruf so. So. Insah salin. Sobahun, basolun, nakaso, sodiqun, hasola, konasun. Kemudian nomor 4. The alamah, kasihlah tanda betul di depan kalimat yang terdapat huruf haknya ya, dan huruf so-nya ini. Kasih tanda. Kemudian latihan nomor unit 14, hubungkanlah dari dua kalimat yang cocok di bawah ini. Adzabu ilal maktabah, aqra'u al-qissah fil fasl. Adzabu ilal mal'ab, aqra'u fil fasl qissah. Berarti ini susunan katanya harus sama ya. Adzabu ilal maktabah, aqra'ul qissah fil fasl. Saya pergi ke perpus, saya membaca kisah di kelas. Adzabu ilal masjid, aqra'u ad-darsa fil fasl. Aqra'u fil maktabah, aqra'ul qissah fil fasl. Adzabu ilal maktabah, aqra'ul qissah fi al maktabah. Berarti bukan yang sama, tapi yang komposisi kalimatnya hampir mirip ya, tapi katanya dirubah, itu yang kalian gabungkan. Contohnya seperti di nomor 1, adhabu ilal maktabah aqra'ul qissah fil fasl. Berarti nomor 1, adhabu ilal mal'ab adalah adhab, aqra'u al-qissata fi al-fasl misalnya. Boleh. Nomor 2 ini juga sama, disalin. Latihan menulis huruf ha dan so. Akala Hasanun at-tufah, Hasan memakan apel. Qassa solahun ahsanal qasas. Solah menceritakan dengan sebaik-baik penceritaan. Nomor 3 menambah huruf faslun, hablun, sodiqun, sobahun. Kemudian latihan nomor 4 itu digabungkan hurufnya sobah, hisab, kahil. Nomor 5, sil hubungkan dua ibarat, dua kalimat dan yang sesuai dengan kalimat di huruf ba ya. Ana dzahibun berarti ilal masjid. Huwa yaqra'u fil maktabah. Hiya tashtari minal maqsaf. Hadal qalam bi khamsati kurus ya. Nanti silakan digabungkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk tadribatnya di adik santri silakan dikerjakan, diisi, disempurnakan sebisanya ya. Insya Allah nanti setelah kita selesai dari kitab ini akan kita bahas bersama-sama dengan waktu khusus terkait dengan pembahasan seluruh tadribat ya. Seperti itu. Baik, selesai materi kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum paham terkait arahan di pengerjaan tadribat atau usulan yang lain atau kritikan atau masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau kalian mungkin merasa agak malu, silahkan japri di nomor Ustadz.
Jangan lupa untuk di-like videonya, ditonton, dilihat, disimak sampai selesai, dan yang belum mensubscribe silahkan di-subscribe. Aku qouli hadza barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.